Pemirsa, polisi meningkatkan status kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 21 orang ke tahap penyidikan. Penetapan ke tahap penyidikan ini dilakukan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi di lokasi. Ada sebanyak 27 saksi yang telah dimintai keterangan, diantaranya karyawan, korban, pihak manajemen, hingga 2 ahli pidana dan ahli ketenaga kerjaan. Tak hanya itu, polisi juga mengatakan korban tewas ledakan tungku PT ITSS bertambah menjadi 21 orang, sementara 38 korban masih dirawat. Kita akan mengarah ke sana. Ya, kita berpijak pada kita meningkatkan dulu ke penyidikan, kemudian kita memeriksa para saksi-saksi, kemudian mencari bukti-bukti petunjuk, alat bukti petunjuk, kemudian mencari alat-alat bukti yang lainnya. Nanti akan diurai lagi, dan akan terlihat lagi mana-mana yang menjadi celah pelanggaran yang terjadi di. Apa fakta baru yang ditemukan polisi hingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan? Kita sudah terhubung secara daring dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Wirnartono. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Joko, ini polisi sudah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, artinya sudah ditemukan unsur pidana di situ. Jadi konstruksi pasal yang diterapkan ini seperti apa, Pak Joko? Baik, Mbak. Jadi dari hasil gelar perkara kemarin sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait dengan kasus kebakaran tungku smelter. Adapun pasal yang kita terapkan adalah pasal 359, 360, pasal 188 KUHP, Mbak. Yang mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Demikian, Mbak. Dalam pasal tersebut berarti terkait dengan dugaan kelalaian, betul ya Pak Joko? Betul, Mbak. Kaitan dengan kelalaian menyebabkan orang luka maupun meninggal dunia. Dugaan kelalaian itu berarti dalam hal seperti apa dalam kasus ini yang ditemukan oleh polisi? Dari hasil pemeriksaan, kemudian dari hasil olah TKP disimpulkan oleh penyidik, didapatkan oleh kita ada 3 alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi maupun keterangan ahli, Mbak. Sehingga kita simpulkan ini layak untuk penyidikan. Dan pasal yang diterapkan penyidik adalah pasal kelalaian. Demikian, Mbak. Apakah bisa secara awam kemudian diartikan dugaan kelalaian ini bisa juga disebut sebagai dugaan pelanggaran SOP, Pak Joko? Untuk itu kita masih melakukan pendalaman, Mbak. Makanya ini kasus kita tingkatkan ke penyidikan, artinya penyidik akan secara komprehensif, secara mendalam nanti akan melakukan investigasinya, yang mana hasilnya nanti kita harapkan dalam waktu dekat kita akan memberikan jawaban, memberikan kesimpulan terkait dengan kasus ledakan ini, Mbak. Demikian. Pak Joko, ada 3 alat bukti tadi Anda sebutkan, salah satunya adalah keterangan saksi. Lantas tadi disebutkan ada 27 saksi yang sudah dimintai keterangan. Mereka siapa saja, Pak Joko, dan apa fakta-fakta yang kemudian terungkap yang didapatkan oleh polisi dari keterangan para saksi? Saksi-saksi yang kita periksa adalah karyawan sendiri, kemudian dari manajemen, kemudian dari korban yang kita bisa minta keterangan, Mbak. Jadi apa yang dibutuhkan penyidik dalam pemeriksaan tersebut dapat secara gamblang didapat penyidik, sehingga meyakinkan penyidik untuk menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, Mbak. Demikian. Dari saksi-saksi yang diperiksa, kemudian apakah kemudian ada bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi kemudian menguatkan dugaan bahwa bisa jadi ada kemungkinan dari salah satu saksi atau beberapa saksi kemudian naik statusnya menjadi tersangka dalam kasus ini? Betul, Mbak. Jadi pemeriksaan dilakukan dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pemeriksaan ahli, kemudian fakta-fakta yang didapat di TKP, dalam hal ini olah TKP yang dilakukan oleh Inapis yang di-backup oleh Laboratorium Forensik dari Makassar, didapatkan bukti-bukti atau alat bukti
sehingga kasus tersebut bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Demikian. Baik, ini mungkin karena memang materi penyidikan sehingga tidak bisa dibuka ke publik tentunya ya Pak Joko. Tapi kalau untuk ahli sendiri misalnya, ini ahli yang dilibatkan apakah akan ditambah juga selain ahli pidana dan ahli ketenagakerjaan yang sudah juga dimintai pernyataan oleh polisi? Nanti tergantung kebutuhan dari penyidikan, Mbak. Kalau memang kita membutuhkan lagi untuk ahlinya, kita akan mintakan ahlinya. Namun sampai dengan saat ini kita masih fokus pada pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi yang akan kita mintai keterangan lebih mendalam lagi terkait dengan kejadian tersebut, Mbak. Pak Joko, dalam penyidikan artinya ada proses pembuktian di sana. Apakah berarti saksi-saksi ini akan kemudian dimintai keterangan kembali oleh polisi karena sebelumnya di tahap penyelidikan, sekarang di tahap penyidikan? Betul, Mbak, akan dimintain kembali keterangan, akan dibuatkan berita acara pemeriksaan karena sudah pro justisia untuk keadilan. Dalam hal ini, apa yang disampaikan para saksi nanti akan menjadi alat bukti di pengadilan, Mbak. Demikian. Saksi-saksi mana saja yang menurut polisi kemudian perlu didalami keterangannya untuk kemudian bisa membantu proses pembuktian di tahap penyidikan, Pak Joko? Secara keseluruhan, Mbak, nanti akan diperiksa ulang, akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau memang ini kita meminta keterangan lagi nanti kepada saksi-saksi yang lain, mungkin akan berkembang lagi saksinya, Mbak. Demikian. Terakhir, bagaimana kondisi para korban? Pak Joko, ada 38 korban yang masih harus dirawat. Update-nya per sore ini seperti apa, Pak Joko? Alhamdulillah, Mbak. Jadi ada beberapa yang sudah kembali ke rumah, dan kemudian memang masih ada yang dirawat. Demikian kita berdoa mudah-mudahan para korban diberikan kesembuhan dan yang bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian, Mbak. Oke, kita tentunya syukuri karena banyak juga korban yang sudah berangsur lebih baik. Apakah masih ada juga korban yang kondisinya masih kritis saat ini, Pak Joko? Sampai dengan saat ini untuk korban kritis, alhamdulillah sudah tidak ada, Mbak. Jadi sudah dalam pemulihan semua. Ya mudah-mudahan saya bilang dalam waktu dekat mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Joko Wirnartono, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak. Pemirsa, sebelumnya tungku smelter milik PT ITSS meledak pada tanggal 24 Desember lalu. Peristiwa ini pun menyebabkan korban berjatuhan. Ledakan hebat tungku smelter milik PT ITSS di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terjadi pada Minggu pagi 24 Desember lalu. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang melakukan perbaikan dan pemasangan plat pada bagian tungku. Akibatnya, sebanyak 21 orang pekerja meninggal dunia, diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Selain korban meninggal, 38 korban lainnya mengalami luka bakar dan masih dirawat di rumah sakit. Korban rata-rata mengalami luka akibat terkena uap panas. Sementara itu, pihak kepolisian dan pihak perusahaan pun terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi penyebab pasti terjadinya ledakan hingga penanganan korban. PT IMIP kembali menegaskan bahwa tidak adanya sebuah ledakan dalam peristiwa itu, melainkan hanya terjadi sebuah kebakaran. Tim Liputan, BUniverse.